Halo Indonesian, saat ini saya masih bersama dengan Pak Samsul Ramli di cuaca yang baru saja hujan tadi sudah dan mulai udaranya lumayan sejuk. Bahaya nih, bisa bikin ngantuk. Ya, semoga ngantuk ini tidak menular kepada Anda-Anda yang sedang menyaksikan tayangan ini. Saya sebelum ngantuk minumnya gini. Nah, silakan. Ya kayaknya ikut minum juga deh kopinya. Ini begitu mendekat-dekati akhir ini kopinya rasanya lebih enak nih. Nah, jangan bilang mau nambah kopi. Nanti minta ke teman-teman kru ini untuk minta nambah kopi. Oke, siap. Pak Samsul, kita tadi udah berbicara tentang masalah badan usaha ya, Ah. perusahaan, jenis dan sebagainya. Nah, kemarin juga kita sudah berbicara tentang masalah dokumen. Iya. Ya, di modul sebelumnya sudah ada dokumen pemilihan, Siap. dokumen tender, dokumen kualifikasi. Sekarang kita lebih spesifik ke isinya. Iya. Penyedia ini kan harus penyedia yang qualified. Hmm. Berarti ada yang disebut dengan kriteria pemenuhan kualifikasi. Substansi dari qualified adalah tentang kriteria-kriteria. Kriteria. Jadi, Dan ada 3 kriteria tadi kan? tidak ada ketiga kriteria. Jadi nanti ini akan menjadi input bagi daftar penyedia mampu atau ya. vendor management analis sistem itu Sistem. tadi. Yang pertama adalah kualifikasi administratif. Administratif. Nanti kita bicarakan administratif ini Apa apa-apa saja. saja. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kriteria kualifikasi teknis gitu ya. Ya. Ke teknis. Ujungnya kemudian kita kriteria kemampuan keuangan. Keuangan, berarti Gitu. dari sisi keuangan. Nah, administrasi itu kan sebenarnya kalau kita lihat gampangnya kan, segala yang berbentuk dokumen, surat-surat, legalitas. Legalitas lah paling utamanya. Legalitas yang paling gampang. Paling utama Jadi legalitas. selama perusahaan tersebut memenuhi aspek legalitas, berarti mereka itu legal sebagai badan usaha yang sah. Iya. Nah, contohnya apa? Ya, misalkan ada izin usaha, kemudian ada akte pendirian usaha, Akte pendirian kemudian usaha. ada juga kalau sekarang itu ada juga tanda daftar perusahaan. Walaupun kalau sudah menggunakan regulasi yang terbaru yang sudah OSS itu, Iya. maka SIUP, TDP dan itu sebagainya udah sudah selesai, include. selesai semua. Intinya adalah dia memiliki izin. Iya, dalam tapi bidang paling usaha. utama adalah meskipun sudah tersistem seperti itu, kita tahu bahwa komponen-komponen izin usaha itu apa saja. Jangan lupa, untuk jenis-jenis usaha tertentu dibutuhkan surat-surat tambahan. Betul, betul. Misalkan gini, ada kita mengenal TDP ternyata di usaha pariwisata, Ya. misalnya komoditas pariwisata itu dikenal namanya TDUP. TDUP. Tanda daftar usaha pariwisata. Jangan gitu. lupa misalnya di kesehatan, untuk alat kesehatan Iya, ada PAK, penyedia dan alat segala kesehatan. macam. Jadi terus terang kawan-kawan nih yang nanti akan menjadi ahli pengadaan, ini juga menjadi satu kewajiban kita membuka cakrawala yang luas tentang izin usaha ini. Ya. Karena izin usaha ini banyak sekali. Sehingga dalam menentukan syarat-syarat kualifikasi nanti kita harus membuka peluang pada kemungkinan-kemungkinan lain di dalam perizinan usaha ini ada tipe-tipe lain. Karena Betul. ini bersifat administratif Intinya sekali. jangan hanya sekedar mempelajari regulasi tentang pengadaan barang atau jasa. Iya. Anda harus mempelajari juga regulasi-regulasi terkait yang berkaitan dengan pengadaan barang atau jasa, termasuk izin usaha. Iya. Nah ini untuk private ya, saya juga punya contoh yang agak menarik misalkan. Di private misalkan perusahaan perhotelan. Ya. Perusahaan perhotelan ini kadang-kadang karena ketidakpahaman terkait regulasi peraturan, perusahaan perhotelan itu mempunyai 2 izin usaha loh. Oh, apa aja? Dia nanti bikin juga SIUP, dua-duanya Iya, SIUP juga. Ada surat izin usaha perhotelan. Oh, Dia bikin juga, karena apa? Ya itu tadi, ini ada konektivitas yang salah nih di Iya. antara ini. Jadi ada juga namanya surat izin usaha perdagangan. Perdagangan. Jadi sebenarnya memang betul mereka punya izin usaha perdagangan jasa, tapi sebenarnya satu saja cukup. karena dengan satu itu berarti dia sudah melakukan perdagangan. Iya betul, tapi itu tadi ketika pelaksana pengadaan kita Iya. tidak paham di Iya. dalam syarat kualifikasi yang kita cari adalah hotel, yang dicari surat izinnya surat izin Iya. perdagangan. Ya, Jadi jangan sampai apapun pemilihannya, apapun tendernya, siup Siup. persyaratannya. Seperti iklan kan, Iya. apapun makanannya, minumannya, teh botol itu. Ya, seperti itu yang harus kita ini juga. Jadi ini unsur private-nya penting juga teman-teman di profesional Iya. ya, di private, di bisnis mengetahui tentang ini. Betul. Karena jadi ketika ada persyaratan yang salah di publik juga ini bisa dikoreksi oleh ini. Kalau tidak saling koreksi ini tidak akan Tidak mencapai akan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah perusahaan itu harus memiliki domisili dong. domisili. Walaupun juga sebenarnya kalau sudah memiliki izin usaha ya harus ada domisili Iya, terlebih sebenarnya dahulu. di sinilah di Indonesia khususnya
tentang domisili ini memang ini menjadi catatan penting ya, catatan penting. Mudah-mudahan ini akan ketika terjadi tercipta satu vendor manajemen sistem, maka persoalan domisili ini tidak akan menjadi masalah. Nah, akhirnya penyedia-penyedia yang masuk daftar penyedia mampu ini betul-betul sudah tervalidasi domisili usaha. Ya, bukan lagi penyedia hantu yang hanya sekedar bermodalkan izin usaha, tapi begitu diverifikasi lapangan kantornya nggak ada. Gitu ya. Itu penyedia hantu itu seperti gitu. Kemudian jangan lupa ada susunan dan data pengurus perusahaan. Iya, itu bagian-bagian patuh pajak. Kemudian ada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perpajakan. Kalau misalnya dia agen atau distributor harus ada buktinya dong. Ada surat perjanjian sebagai agen, distributor, supplier begitu. Kemudian kalau misalnya dia terdaftar sesuai dengan regulasi masing-masing, misalkan Alkes itu harus tadi seperti itu terdaftar di PAK. Kemudian ada juga persyaratan-persyaratan lain, obat dan segala macam. Dan sertifikat-sertifikat apapun yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Betul. Yang saya garis bawahi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalkan kayak barang impor itu yang COO, Certificate of Origin, itu kan sudah diamanatkan oleh peraturan. Intinya adalah harus ada dasar peraturan perundang-undangannya. Kemudian kalau misalnya sifatnya dia offline, berarti surat-surat ini kan harus ada bukti hitam di atas putihnya. Ya, itu zaman offline-nya, nanti kalau online mudah-mudahan tidak lagi seperti itu. Ya, jadi yang penting sudah masuk VMS, sudah gitu. Dianggap gituan. Kemudian perusahaan penyedia tersebut tidak boleh bersengketa di pengadilan. Iya, nah itu juga bisa diselesaikan dengan sistem. Sekarang ada sistem informasi Kemenkumham kan, ya itu. Apalagi kalau sudah ada startup yang bisa mengecek apakah perusahaan tersebut berperkara atau tidak. Itu tadi saya bilang tadi ya, selain financial reporting juga ada kapabilitas reporting gitu. Dan harus ada bukti-bukti semua dokumen-dokumen tersebut. Ini disebut dengan administrasi. Kalau kita bicara tentang masalah kualifikasi yang berikutnya kan teknis, Pak. Dan teknis itu kan terdiri atas 3, yaitu pengalaman kemudian peralatan dan personil. 3 hal ini. Jadi penyedia yang dinyatakan qualified pasti sudah memiliki pengalaman dong. Nah ini trace-nya atau record-nya seharusnya sudah ada di PMS tadi, Vendor Management System. Nah ini bagian yang harus kita nilai secara teknis dari sisi kualifikasi. Hati-hati, bukan cuma sekedar ada atau tidak ada, tapi kinerjanya baik atau tidak baik. Jadi kalau penilaiannya nanti ada baik, ada tidak baik, kemudian tidak ada. Tidak ada sama sekali. Iya, betul. Intinya seperti itu. Personil juga, ada personil yang berkaitan dengan perusahaan, ada personil yang berkaitan dengan ada personil yang berkaitan dengan administrasi badan usaha, ada personil yang terkait dengan teknis pelaksanaan pekerjaan. Dan kalau bicara masalah kualifikasi, adalah personil yang berkaitan dengan badan usahanya, tapi bukan tentang teknis pelaksanaan pekerjaannya. Karena teknis pelaksanaan pekerjaan ini masuk ke dalam barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, ini yang jarang dipisahkan. Iya, dianggap satu semua. Termasuk juga peralatan. Peralatan yang harus dimiliki oleh perusahaan sehingga menyatakan bahwa perusahaan ini qualified. Betul. Dan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan. Dan yang terakhir dari sisi kualifikasi adalah keuangan. Lagi-lagi. Kalau soal keuangan ini sebenarnya standar ya, ada standar akuntansinya. Di sini misalkan kita lihat nanti neraca keuangannya, neraca laba rugi, nanti itu dari data ini nanti akan muncul solvabilitas, kemudian likuiditas dan seterusnya. Kemudian juga kita masih mengenal namanya surat dukungan keuangan. Ya, walaupun sebenarnya sekarang ini regulasinya sudah mulai shifting dari berubah. Di private masih dikenal surat dukungan keuangan karena gini, ada perusahaan-perusahaan private yang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan penilaian keuangan, mereka kemudian menyerahkan risiko ini kepada perbankan. Karena mereka yakin perbankan itu jauh lebih capable dalam menilai keuangan. Istilahnya perusahaan ini adalah perusahaan yang bankable. Ya, itu jadi risiko ini dipindahkan kepada bank. Nah, jadi sehingga nanti diminta surat dukungan keuangan bank yang betul-betul realistis menyatakan bahwa yang bersangkutan ini merupakan partner mitra dari bank ini, kemudian bank berani menjamin bahwa perusahaan ini capable dipercaya oleh bank. Bukan sekedar surat yang dibayar dan dikeluarkan begitu saja. Tidak hanya bersifat administratif. Nah, kemudian terakhir Pak Sam di materi ini, materi-materi atau bahan-bahan kualifikasi ini kan harus disampaikan. Iya, betul. Nah, penyampaiannya itu kan baik secara online maupun offline. Iya. Kita berharap nanti ke depan penyampaian dokumen kualifikasi ini bersifat
online semua ya, tersistem. Bahkan kalau perlu saya bukan hanya sekedar penyampaian, tapi sudah link dengan penerbit betul. daripada Intinya izin. kita nggak perlu minta, nggak perlu ini sudah punya akses gitu. Makanya kualifikasi ini sebenarnya kalau betul-betul menjadi syarat kualifikasi ini harusnya open. Open, betul. Sehingga ya semacam tadi PT kan ada yang tertutup, ada yang terbuka. Makanya sekarang semua sudah mengarah kepada yang terbuka. Sehingga financial report itu, kapabilitas kemampuan keuangan itu terbaca dengan sangat luas. Dan masyarakat bisa menilai. Betul. Nah, ini di sistem publik juga, di sistem pengadaan secara elektronik di publik sudah mulai nih kualifikasi itu mulai di open kepada publik. Hanya saja memang masih belum ada kesamaan pemahaman bahwa yang dimaksud dengan tadi ada yang melihat bahwa mentang-mentang ada personil, kemudian ini personil badan usaha atau personil tentang pekerjaan ini tidak dibedakan. Betul. Mestinya jadi dibedakan. Filosofi dasarnya yang harus dipahami. Iya, filosofi dasarnya. Nah, semoga ini nanti bisa ini, tapi tetap karena online-nya belum siap, maka kita juga akan membuka penyampaian dokumen kualifikasi secara manual atau hard copy. Ya. Demikian materi kita kali ini. Saya Khalid Mustafa. Saya Samsul Ramli. Salam pengadaan. Nah, tinggal